Assalamualaikum semuanya. Halo, assalamualaikum. Salam, terdengar Pak. Dengar suara saya? Waalaikumsalam. Boleh diaktifin webcamnya semuanya. Bentar Pak. Oke, dengan Pak Ilham. Selamat siang, assalamualaikum. Pak Ilham, dengan Pak Rashid, Asyura, assalamualaikum. Dengan Pak Firman, assalamualaikum. Dengan Pak Muhammad Gilang, Salam Pak. assalamualaikum. Dengan Pak Ismail Hussein, assalamualaikum. Kita Salam Pak. semuanya mudah-mudahan sehat ya hari ini. Dan kita akan coba, saya akan memberikan tes soal skill ya. Oke, Pak Moga Naban, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke. Di sini kita dari PT Katulistiwa membutuhkan web developer ya, web developer. Jadi di sini kita punya sistem yang mana sudah berjalan ya. Sistem web ya sudah berjalan. Artinya nanti kalaupun ada yang diterima di perusahaan kita, maka tugasnya itu mengembangkan sistem yang sudah berjalan, atau membuat modul baru atau memperbaiki modul yang ada. Jadi seperti itu. Nah, di kita itu ya menggunakan bahasa pemrogramannya itu adalah PHP native ya. Itu yang kita pakai, bukannya framework. Terus kita menggunakan database-nya adalah MySQL. Kita menggunakan database MySQL. Jadi itu yang harus dikuasain. Juga pertama adalah pentingnya adalah HTML, CSS, JavaScript, dan JavaScript itu penting juga ya. Karena banyak menggunakan JavaScript juga untuk program yang udah berjalan, dan jQuery serta Ajax seperti itu. Jadi saya minta kejujurannya aja dalam mengerjakan soal ini. Artinya bisa dikerjakan sendiri aja ya, jangan tanya sama temen karena ini kan dikerjakannya di rumah masing-masing ya. Jadi saya nggak tahu untuk lebih detailnya, tapi tolong dikerjakan sendiri aja karena ketika nanti sudah kita terima, ya kan kesananya nanti akan sulit kalau andai kata ternyata soal yang saya diberikan itu dikerjakan oleh teman, bukan dikerjakannya sendiri. Karena nanti akan menjadi mitra saya juga sebagai web developer di sana seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Pak Muji Lugowo baru datang ya. Gitu. Nah, terus jadi seperti ini. Saya memberikan waktu pengerjaan soalnya itu durasinya sekarang kan jam 1 ya, sampai jam setengah 5, sampai jam setengah 5 sore ya. Setelah nanti saya memberikan penjabaran secara detail mengenai soal-soal yang akan saya berikan ya, soal-soal yang akan saya berikan. Oke, nanti saya akan live dari chat ini setelah saya berikan penjelasannya. Nanti program yang sudah jadi itu boleh dikirim ya ke alamat email saya dalam bentuk link. Boleh dalam bentuk link, misalnya masukin ke Google Drive lalu dikasih linknya, ataupun ke WA saya juga boleh ya. Ini saya coba kasih di chat alamatnya.
Ini tugasnya boleh nanti dikirim ke sini ya. Oke ya, dikirim ke sini tugasnya. Judulnya itu boleh namanya masing-masing aja ya. Jadi dikasih subjek dengan namanya masing-masing subjeknya. Gitu. Oke ya. Paham habis ini? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyain aja, nggak apa-apa. Saya udah kirim tuh ke chat ya. Alamat saya hanif@itkomputer@gmail.com. Oke. Terus udah saya chat, sedangkan untuk WA saya itu kemarin yang misit ke WhatsApp itu adalah punya saya itu WA-nya ya, boleh langsung ditanyakan ke situ nggak masalah. Oke. Atau mau dikirim ke WA juga nggak masalah. Oke. Nah sekarang saya akan coba share untuk tugasnya dan langsung dikerjakan ya. Oke. Saya coba share. Jadi semuanya udah pada punya software XAMPP belum? Udah ya, udah diinstal semua ya. Sudah, Pak. Terus editornya sih bebas, mau pakai apa juga boleh lah. Ya, mau pakai Sublime boleh ya atau apalah bebas ya untuk editor. Oke. Nah, ini udah saya boleh kalau mau di-record masing-masing jadi penjelasannya biar lebih detail, kalau mau direkam ya masing-masing boleh. Nah, jadi kayak gini nih contohnya. Buatkan saya model seperti ini aja, simple. Ini. Nah, oke, seperti ini ya. Desainnya seperti ini. Ini contoh aja ya, contoh. Boleh gambarnya bebas apa aja. Situ bisa pakai gambar apa aja. Oke, cuman posisinya temanya mungkin seperti ini ya. Misalnya kita lihat di sini ada beberapa macam kategori, misalnya contoh SD, SMP, SMA, SMK, dan universitas. Seperti itu. Kalau misalnya diklik berdasarkan kategori, misalnya SMP, maka tentunya yang keluarnya itu adalah gambar-gambar SMP. Ya, begitu juga misalnya kalau diklik SMA, maka yang keluarnya itu ya gambar-gambar yang SMA, seperti itu ya, seperti itu. Nah, terus jadi desainnya dibuat seperti ini ya. Oke. Lalu kita lihat di sini ada login, login seperti itu. Nah, dibuat loginnya, nggak mirip juga nggak masalah ya. Pokoknya dibuat login seperti ini. Ya, dibuat login seperti ini. Oke. Setelah itu, kecepatan nggak kira-kira saya neranginnya? Halo? Halo semuanya? Enggak ya? Bisa diterima ya? Oke. Lalu setelah itu login ini ada yang namanya form daftar sekarang. Jadi daftar sekarang seperti ya. Kalau dia diklik daftar sekarang, maka dia akan muncul nah seperti ini ya. Oke, registrasi instansi. Oke, intinya lakukan registrasinya, misalnya contoh seperti ini, nama, email, gitu ya. Nah, jadi dibuat seperti ini. Tuh, ya, oke, itu ya saya coba scroll lagi, itu. Ya, silakan daftar, bla bla bla. Misalnya contoh namanya adalah enggak sampai ke sini juga nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah sampai ke sini karena ini kan saya ada punya database untuk provinsi ya.
kalian cukup sampai di provinsi aja ya, provinsi aja. Jadi ini nggak usah, ini nggak usah ya, ini nggak usah, ini nggak usah, cukup sampai di provinsi aja seperti itu. Lalu dilengkapin lagi di bawahnya di kode pos dan lain-lain, jadi diisi seperti itu. Nah, boleh diisi, gitu, boleh diisi. Oke, boleh diisi, silakan diisi. Oke, passwordnya juga sama, diisi, diisi. Jadi intinya ini dilengkapin, yang ini nggak perlu, boleh, ini nggak usah, ini cukup di provinsi aja. Setelah itu boleh kita lakukan daftar. Nah, oke, kalau udah sukses, oke, maka akan bisa langsung login, ya, akan bisa langsung login sesuai dengan alamat yang tadi kita masukkan, seperti ya. Contoh, nah sini login. Oke, nah ini bisa login ya. Nah di sini ketika kita udah berhasil login ya, kita bisa lakukan posting nih ceritanya. Saya bisa lakukan posting di sini. Ya, ini nggak usah sampai lengkap banget, cukup satu foto aja lah ya. Ini nggak perlu ya, jadi ini nggak perlu. Cukup upload foto gedung sekolah ya. Ya udah itu aja. Sama dua, sama upload foto lapangan sekolah. Jadi ini dua aja, yang lainnya nggak perlu. Ini diisi. Kalau ini diisi berdasarkan kategorinya, misalnya kategori SMP atau kategori SMA, maka begitu nanti dilakukan daftar, maka dia langsung tentunya langsung menuju ke sini, ya, langsung berada di depan, ya kan, langsung berada di depan, seperti itu. Oke. Nah, ketika udah artinya langsung bisa dilihat oleh user dong, ya kan, berdasarkan tadi kategorinya. Kalau tadi posting kategori SMP, ya tentunya dia akan masuk ke kategori SMP. Kalau dia SD, ya tentunya akan masuk ke dalam kategori SMP, tergantung dari postingan kategori ini gitu. Ya, oke. Jadi seperti itu. Kalau dia di logout, maka harus dia logout ya. Ini nggak perlu ya. Oke, nah seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan kah? Gimana? Yang lainnya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Izin bertanya, Ya, Pak. boleh. Bahasa yang digunakan memang harus PHP, Pak? Ya, betul. Bahasa digunakan kita pakai PHP. Kenapa kita pakai PHP? Karena sistem yang sudah berjalannya adalah PHP. Sistem yang berjalannya adalah PHP. Jadi kita menggunakan bahasa pemrogramannya adalah PHP. Oke? Oke, Pak. Ada lagi? Lanjut. Nggak pakai framework ya, kita nggak pakai framework. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Gimana? Itu? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Sampai sini ada yang kurang jelas mungkin? Jelas ya penjelasan saya. Saya minta untuk buat seperti ini aja. Desain pola layoutnya gitu. Oke. Nah ini. Oke. Nah, dibuat seperti itu. Dan dia bisa, saya ulangin lagi. Ini desainnya berdasarkan kategori dia tampilnya, dan dia sesuai dengan yang diposting ya, sesuai dengan yang diposting. Seperti itu tadi yang diposting di tampilan tadi ya, pas login seperti itu tampilan ini. Nah, kan tadi kan kita ada login ya, loginnya dibuat seperti ini dan harus berhasil masuk. Kalau misalnya nggak masuk berarti nggak bisa posting kan, seperti itu ya.
seperti itu. Gini, nah, lagi login. Nah, setelah dia login, masuk ke dalam postingan dari info sekolah, seperti itu. Ya, ini soalnya ya, seperti itu. Ketika dia posting nih, jadi ini diposting sampai di sini ya, 2 gambar aja, yang lain nggak perlu gitu. Begitu udah diposting, maka postingannya harus masuk ke dalam sini nih. Misalnya dia kategorinya tadi SMP, maka masuk ke sini SMP. Kalau di postingnya kategori SMP, maka SMP. Kalau dia SD, maka masuk ke dalam postingan SD. Seperti itu. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan kah? Tuh, gimana? Di sini saya menggunakan programnya itu PHP ya. PHP database-nya itu pakai MySQL ya. Ya silakan lah ya. Anda bisa tentukan ya berapa tipe datanya berapa, ya kan? Length-nya berapa ya silakan tentukan sendiri. Kalau loginnya kayak gini tuh ya gimana gitu loh. Ya, daftarnya begini. Tuh, seperti itu ya. Oke. Nah, ini seperti ini aja nih yang diminta nih ya gitu. Oke. Nah, ini batas waktu untuk pengerjaannya ya. Batas waktu untuk pengerjaannya ini adalah sampai dengan jam 4:30 ya. Sampai dengan 4:30 seperti itu. Oke, itu ya. Jadi halo ya Pak. gimana? Izin bertanya, ini harus pure HTML CSS aja atau boleh pakai kayak framework Bootstrap atau Tailwind kayak gitu boleh Pak? Enggak boleh. Jadi Oh nggak boleh, harus pure itu ya Pak? kita ini menggunakan kenapa ya kan? Karena sistem yang sudah berjalannya ya kan menggunakan pertama adalah PHP sebagai bahasa pemrogramannya, tidak boleh menggunakan framework Laravel ataupun framework apa CodeIgniter, kita nggak pakai itu, kita pakai PHP natif aja ya, dan kita menggunakan jQuery, JavaScript, itu CSS dan HTML. Jadi seperti itu. Bukan itu Pak, maksudnya untuk stylingnya Pak, untuk styling webnya gitu Pak. Styling webnya maksudnya gimana? Desainnya atau gimana? Kayak ya desainnya Pak, kan kalau desain itu bisa menggunakan Bootstrap gitu Kak. Oh iya bebas, Untuk bebas. stylenya Kalau boleh desain nggak masalah, iya. kan intinya adalah untuk desain itu bebas ya. Kan intinya adalah HTML CSS itu. Ya, mau pakai Bootstrap boleh, nggak masalah. Ya. Terus untuk form login dan registrasi itu harus ada validasi atau enggak Pak? Untuk form login dan validasi nggak ada validasi. Oh nggak usah. Nggak usah ada validasi, gitu. Ya. Dan kalau udah selesai, ini dilanjut ya. Ini juga harus ada bisa di read more nih ya. Kalau dia diklik nih, kita lihat nih ya, klik, dia ada read more-nya nih. Kalau dia diklik, misalnya contoh, tadi kan postingnya berarti berhasil ya, berarti harusnya bisa didetailin ya, tuh seperti itu ya. Bisa di read more ya. Oke, ini tampilan dari read more-nya seperti itu. Oke, nah, jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, ada yang belum jelas mungkin. Ayo coba ditanyakan lagi, silakan. Apa udah di-record atau belum ini? Pembicaraan saya ini udah ya? Gimana? Halo? Apa masih bingung atau gimana? Kira-kira dengan detail penjelasan saya nih. Halo, cukup jelas Pak. Pak. Halo. Ya, gimana ya? Untuk filternya bagaimana tuh Pak ya? Yang di front end-nya tadi. Kan ada 2 filter tuh. Ada 2 filter. Oke. Maksudnya ya, untuk searching-nya. Searching ya? Ya. Iya, betul. Oke. Kan ada di situ kan ada dia sama preferensi. Jadi searching ini nanti bisa nyari, misalnya contoh cari sekolah, ya searching seperti biasa ya kan, misalnya cari sekolah namanya ini, masuknya dalam kategori ini, ya kan di provinsi ini, langsung dicari terus ketemu kayak gitu.
Tapi kalau nggak cukup waktunya, boleh ini dilewatin ya. Kalau waktunya andai kata nggak cukup, ini boleh dilewatin. Kalau memang cukup, ini dikerjakan. Gitu ya. Pokoknya intinya selesai atau nggak selesai, jam 4:30 dikumpulin aja ke saya soalnya. Seperti itu. Ya, karena nanti kerapian codingnya juga saya nilai untuk kerapian codingnya. Seperti itu. Oke ya. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Gimana? Cukup jelas? Gimana? Ya sudah cukup jelas, Cukup Kak. jelas ya, sudah di record juga.